Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum wa minal aidin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk melaksanakan hari-hari selepas Ramadan ini selalu dalam ketaatan di jalannya dan tidak bergeming sedikit pun dari rasa takwa kita yang sudah kita pupuk di bulan suci Ramadan yang telah lewat. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke hadis Arba'in yang ke-41 ya. Yang mana kalau kita bicara hadis Arba'in ke-41 berarti sudah tinggal satu lagi insya Allah. Ya, semoga Allah berikan hidayah, riayah dan inayah kita ya agar bisa berjumpa Allah nanti kelak dalam kondisi husnul khatimah. Dan apa yang sudah kita dapati dari ilmu-ilmu yang sangat sedikit yang Allah berikan kepada manusia, semoga bisa kita istiqomahkan untuk mengamalkannya dalam keseharian kita. Hadis ke-41 dari Arba'in an Abi Muhammad Abdullah bin Amri bin As. Jadinya yang meriwayatkan ini adalah Abu Muhammad. Abu Muhammad sendiri namanya Abdullah bin Amru dan juga bin Amru bin Al-As, itu artinya anaknya Amru bin As, namanya Abdullah. Abdullah punya anak Muhammad, jadi Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Rasul? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak dianggap sempurna, tidak dianggap beriman. Namun kebanyakan ulama mengatakan kalau dianggap nggak beriman sama sekali sih enggak kali ya katanya ya. Tapi mungkin tidak dianggap kurang sempurna. Jadi dianggapnya kurang sempurna lah. Bukan tidak dianggap beriman, tapi kurang sempurna keimanannya. Karena kalau dianggap tidak beriman sama sekali berarti banyak sekali yang tidak beriman di antara kita. Karena kita biasa mempertuhankan hawa nafsu. Nah, sedangkan Rasul mengatakan tidak dianggap beriman hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya tabaan lima jitubi. Hawa nafsu kita bisa taat tunduk kepada apa yang Rasul bawa, yaitu syariat Islam. Jadi bukan syariat Islam mengikuti hawa nafsu, tapi hawa nafsu mengikuti syariat Islam, harusnya seperti itu. Tapi banyak sekali manusia di akhir zaman ini tidak suka mencari kebenaran, sukanya mencari pembenaran dari apa yang dikerjakan dan dari apa yang dipikirkan. Makanya banyak orang yang mungkin meminta fatwa dari 1.000 ulama, berharap ada salah satunya nyangkut sama seperti keinginan dia. Jadi tidak mencari kebenaran, tapi pembenaran ini yang dilarang. Karena harusnya kita ketika mencari kebenaran, terimalah kebenaran itu. Yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Udah pasti kebenaran sumbernya dari dua itu. Ya, adapun dari selain Al-Quran dan Sunnah itu sebenarnya barang hilangnya orang Muslim. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Jadinya pelajar berharga, hikmah, kebijaksanaan, kebenaran itu sebenarnya barang hilang orang mukmin, punya orang mukmin. Cuman karena kurang diriwayatkan, kurang sering disampaikan sehingga kita terlupa. Itu kan dari Islam gitu ya. Nah, karena kita manusia ini mahalul khata' wa nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya hilaf ya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan tidak dianggap sempurna keimanan seorang pun di antara kalian sampai hawa nafsunya bisa tunduk ikut terhadap apa yang aku bawa ya. Ini hadisnya hadis hasan sahih. Ya, hadis hasan sahih. Jadi ketika mengatakan hawa nafsu yang tunduk kepada ya syariat Islam, itu memang hawa nafsu yang memang taat ya. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Hawa nafsu yang memang betul-betul bisa disetting gitu ya. Disetting tidak hanya kalau kita bicara tentang yang sesuai hawa nafsu, tapi apapun juga yang mungkin bertentangan dengan hawa nafsu kita. Aduh, saya nggak bisa sebenarnya, tapi ya udah deh, karena bersumber dari Allah, ya udah deh, sam'an wa ta'atan ya, sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan, sudah gitu ya. Jadi seorang muslim itu harusnya manusia yang kalau dilihat dari sisi penampakan penciptaan itu sudah fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk dari sisi penyempurnaan, termasuk dari sisi pembekalan yaitu akal ya. Manusia ini sudah nyari sempurna, tapi tidak ada manusia sempurna. Artinya apa? Makhluk sempurna itu nggak ada ya. Al kamalu lillahi wahdah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai Allah mengingatkan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya, jadi
Pernah nggak kamu lihat manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ketika sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, maka Allah biarkan dia sesat, melewati apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan itu jadi Tuhannya semua. Yang dilihat jadi Tuhannya, yang didengar jadi Tuhannya, ya. Yang difikirkan dirasakan jadi Tuhannya. Semua bisikan-bisikan syaitan itu ya masuk ke dalam hawa nafsu dia, itu jadi Tuhannya. Nauzubillah. Wa adallahu Allahu alama, ya. Sampai disebutkan Allah membiarkannya dia sesat terhadap apa yang dilihatnya, didengarnya, ya. Jadi karena dalam diri seorang muslim terdapat sisi-sisi sebenarnya sisi idealisme, yaitu fitrah. Antara ucapan dan perbuatan tidak bertentangan harusnya kalau fitrahnya masih bersih. Demikian pula apa yang diucapkan dengan apa yang difikirkan, apa yang dirasakan harusnya serasi, ya. Lidah seorang muslim hanya akan mengucapkan ya sesuatu yang diyakini oleh akidahnya, yaitu akidah mukmin, ya. Tapi banyak orang yang antara apa yang di dalam hati dengan apa yang ditampakkan itu berbeda. Makanya akhirnya tidak mukmin jadi munafik, ya. Itu yang kita khawatirkan. Dan ini bersumber dari mana kerusakan-kerusakan akidah ini? Bersumber dari hawa nafsu. Sehingga jadi hakikat hawa nafsu itu harus kita pahami dulu. Apa sih yang disebut hawa nafsu gitu ya? Hawa itu kecenderungan, ya. Kecenderungan nafsu. Jadi pernah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali segera menuruti hawa nafsumu, gitu ya. Itu Aisyah mengatakan itu kepada Rasulullah SAW, ya. Ya sampai ini dalam satu hadis Bukhari. Kamu boleh menangguhkan ya siapa yang kamu kehendaki di antara istrimu dan boleh juga mendekati siapa yang kamu kehendaki. Ini surat Al-Ahzab ayat 51 dan diceritakan dalam hadis Rasul diriwayatkan dari Imam Bukhari. Artinya apa? Rasul itu memiliki hak ya untuk menangguhkan eh, istri-istrinya dalam artian kalau istri-istrinya ini kan punya kemauan juga ya karena namanya manusia, punya hawa nafsu juga dan Allah lah yang Maha tahu hawa nafsu istri-istrinya gitu ya. Sebagai contoh, ketika Rasul mendatangi ya bergiliran dari rumah Maria Kiptia ke rumah Hafsah, ke rumah Aisyah, didatangi, dijenguk ya satu persatu. Dari rumah Maria Kiptia minum madu buatan Mesir. Terus ke rumah Hafsah ya, terus ke rumah Aisyah. Aisyah tahu nih, dan Aisyah sangat pencemburu. Dan Allah Maha mengetahui ini Aisyah sangat pencemburu. Maka Aisyah berbisik kepada Hafsah, Rasulullah SAW saat ini di rumah Maria Kiptiah. Nanti sesudah itu akan ke rumahmu, nanti ke rumahku. Ya, ayo kita sepakatan berdua yuk. Kalau ke rumahmu, eh, bilang ke Rasulullah, mulutnya bau gitu. Ya, sampai ini ngerjain suaminya gitu ya. Padahal suaminya bukan manusia biasa nih Rasul. Bilang mulutnya bau, bau apa? Bau maghfir, bau khamr. Nanti kalau beliau ke rumahku, aku akan bilang gitu juga. Supaya apa besok-besok dia nggak mau lagi dikasih madu buatan Mesir di rumah Maria Kiptia. Ya, jadi ini akal bulusnya. Sampai Aisyah juga eh, mau mempengaruhi Sofia. Tapi qadarullah Allah bongkar rahasia tadi dari langit ketujuh ya. Karena Allah kan maha tahu dan Allah nggak pengen Rasulnya ini nanti jadi mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Ya, jadi sampai pada akhirnya begitu ke rumah Hafsah seperti itu, ya maka ke rumah Aisyah. Nah, sampai di rumah Aisyah, Rasul langsung ya menyampaikan ternyata Jibril bisikin. Ya ini makarnya istri-istrimu gitu ya. Makarnya Aisyah dengan Hafsah gitu. Jadi sebelum sampai makar tadi ke tempat Sofia. Sofia mau diajak juga kong kali kong gitu ya. Tapi Masya Allah. Nah akhirnya padahal Rasul ketika sampai rumah Aisyah sudah mengharamkan. Saya haramkan minum madu lagi di rumah Maria Kiptiah. Bahkan Rasul sudah mengatakan saya haramkan mampir di rumah Maria Kiptiah, bayangkan. Sampai nggak mau mampir lagi ke rumah istrinya. Hanya gara-gara itu tadi ya istri-istri yang lainnya bersekongkol. Ini buktinya Rasul nggak tahu yang goib. Karena harus dibisikin dulu oleh Jibril, Jibril dari Allah bahwasanya ini persekongkolan istri-istri ya. Sampai ketika Rasul bongkar itu, nah Aisyah marah nih sama Hafsah, kamu yang bongkar ya? Enggak, kata Hafsah, kita kan udah sepakat nggak mungkin. Ini istri-istri kayaknya lupa ya. Yang namanya Rasul, Nabi, suami mereka nih Nabi sama Rasul. Nah kalau istri Rasul aja bisa lupa, kalau suaminya itu Nabi dan Rasul, mungkin istri zaman sekarang sudah lebih lupa lagi ya suaminya ini siapa gitu ya. Jadinya itu istri-istrinya Nabi aja bisa lupa. Orang yang namanya Nabi dan Rasul itu ya dibisikin dari langit ketujuh ya. Nggak usah dibongkar rahasia di sini juga. Jibril langsung bisikin atas perintah Allah itu ya. Ini istri-istrinya bersekongkol. Maka turunlah surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik.
Ya wahai Nabi, kata Allah, kenapa kamu haramkan yang Allah halalkan semata-mata hanya pengen istri-istrimu ridho. Itu cuman masalah minum madu loh. Sekarang banyak sekali orang yang berani mengharamkan yang dihalalkan Allah dan menghalalkan yang diharamkan Allah. Itu pasti untuk tujuan dunia. Nggak ada tujuan akhirat seperti itu. Ya, jadi untuk tujuan dunia. Jadi ini hadis ke-41. Memang kalau saya sih pilih yang tidak beriman kalau nggak bisa hawa nafsunya tunduk. Saya mau milih pendapat yang tidak beriman aja dibanding tidak sempurna keimanan. Karena kalau tidak sempurna keimanan mungkin orang masih cari-cari celah untuk ngikutin hawa nafsu, merubah syariat gitu ya. Tapi kalau sudah tidak dianggap beriman, dah itu langsung mantap saklek, nggak berani hawa nafsunya, macam-macam ngutak-ngatik syariat Allah. Harusnya sih seperti itu ya. Jadi memang Masya Allah di penghujung hadis Arba'in ya. Sebentar lagi kita sudah sampai ke hadis Arba'in terakhir berarti. Kita diajak untuk menyadari jangan sampai mencari pembenaran, tapi carilah kebenaran. Dan kebenaran absolut mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Kalau kamu ikuti hawa nafsu, maka ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat ya. Jadi dari jalan Allah itu akan mendapatkan adab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Kalau dibiarkan sesat oleh Allah, udahlah. Kata Allah ini orang memang suka macam-macam berkreasi sendiri gitu ya. Dibiarkan oleh Allah, tidak dikasih hidayah ya Allah. Tidak digerakkan hatinya untuk mencari hidayah. Itu yang paling parah ya. Dari sanalah ketika hawa nafsu dibiarkan tersesat, maka dia menjadi sumber kesesatan bagi orang lain juga. Penyelewengan, bid'ah, nanti sampai akhirnya kita bisa lihat ada orang-orang yang berkreasi ya. Khatib salat Jumat perempuan. Soft salatnya orang perempuan di depan. Bisa aja. Dan namanya orang kreasi. Hawa nafsunya sudah tunduk kepada kesesatan ya. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Maka Allah tutup matanya, telinganya, ya, hatinya dari kebenaran. Sehingga mereka tidak bisa lagi mengetahui jalan yang benar ya. Ini hawa nafsu adalah Tuhan yang disembah di dunia. Jadi ternyata memang manusia kadang-kadang nggak menyadari sudah menyembah hawa nafsunya. Itu Tuhan-Tuhan lain sebagai tandingan Allah di atas muka bumi ini gitu ya. Nah ini yang paling bahaya ketika manusia sendiri tidak menyadari kalau dirinya sudah tersesat. Kalau dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca kalau sudah hari Jumat gitu ya, itu Allah sampai mengatakan, uh, mau nggak aku kasih tahu tentang orang-orang yang akhsarina a'mala, orang-orang yang paling sesat ya amalnya di atas muka bumi ini ya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a alladzina dhalla sa'yahum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, jadinya orang-orang yang ahsarina a'mala, orang paling merugi di atas muka bumi ini adalah orang yang sudah tersesat. Tapi ngiranya dia dapat hidayah. Nah, itu yang repot. Sudah paling sesat, ngiranya dia dapat hidayah. Ya, jadinya ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Al-Furqan ayat 43 juga mengatakan kalau kamu lihat orang-orang yang sudah Allah biarkan dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, apakah kamu bisa membela mereka gitu? Kita ngelurusin mereka bisa nggak kalau sudah Allah biarkan dia sesat? Nggak bisa ya. Maka Rasulullah SAW bersabda di bawah langit ini tiada Tuhan yang disembah lebih besar bahayanya di sisi Allah selain hawa nafsu. Artinya mungkin ada Tuhan yang namanya berhala, ada yang namanya arca, yang namanya patung, ada yang namanya kedudukan, ada yang namanya harta kekayaan, ada yang namanya jabatan, ada yang namanya apalagi lah pokoknya. Manusia mungkin yang sangat dicintai, sangat ditakuti, tapi ada yang paling besar yaitu hawa nafsu ya. Itu tandingan terbesar ya. Di sisi Allah dalam artian apakah Allah takut sama hawa nafsu kita? Tidak. Kitalah yang harusnya takut kepada hawa nafsu kita. Karena kalau kita sudah menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan, Allah akan berlepas diri total, dibiarkan kita sesat ya. Sedangkan manusia ini kan makhluk yang dimuliakan oleh Allah dengan akal. Nah, tidak selayaknya mengikuti ya hawa nafsu itu sebagai Tuhan ya. Maka karunia akal inilah yang membedakan antara kebaikan dan keburukan, benar dan sesat gitu ya. Jadi di apa kalau kita lihat dalam surat Asy-Syams itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Jadinya dengan penyempurnaan kita ya penciptaan manusia itu
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah kasih ilham. Ilham kepada jiwa itu untuk mengerjakan kefujuran dan mengerjakan ketakwaan. Ya, udah dijelaskan juga qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang aflah, yang beruntung, ya. Yang beruntung itu kalau kita ngambil jalan bisikan-bisikan kebaikan yang malaikat bisikan, ya, ketakwaan. Tapi kalau yang merugi itu yang kalau yang bisikan-bisikannya itu bisikan kefujuran, kefasikan. Na'udzubillah, ya. Jadi manusia pada dasarnya sangat mungkin menerima kebaikan dan kejahatan. Karena itu manusia diberi akal agar bisa memilih dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dari dorongan kejahatan yang senantiasa menariknya. Di samping itu dengan akal yang dimiliki diharapkan dapat mendorong jiwa kepada tingkat kemuliaan yang layak. Ya, harusnya seperti itu. Namun jika sebaliknya hawa nafsu ini tenggelam ya dalam berbagai kehinaan, maka itu yang paling berbahaya. Ketika sudah tenggelam dalam berbagai bisikan-bisikan syaitan, ya Allah, untuk totalitas menyembah Allah itu rasanya berat sekali. Ya, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda seorang pejuang adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Ya, al-mujahid man jahada nafsahu. Ya, ya sedangkan orang yang lemah adalah orang yang menjadikan dirinya pengikut hawa nafsunya dan mengharapkan dari Allah harapan-harapan kosong. Sehingga Rasul mengatakan al-kayyis itu orang yang cerdas. Mandana nafsahu, orang yang bisa menekan bisikan hawa nafsu. Wa amila lima ba'dal maut, dan kalau beramal itu dia memikirkan dampaknya lima ba'dal maut. Sesudah kematian dampaknya apa kalau aku mengerjakan ini, kalau aku mengatakan itu, dampaknya apa setelah kematian? Lima ba'dal maut. Wa amila lima ba'dal maut. Ya, itu al-kayyisu. Adapun al-ajiz, orang yang lemah, nggak cerdas, orang bodoh. Manittaba'a hawahu nafsaha, ya. Manittaba'a nafsahu hawaha. Jadinya mengikuti hawa nafsunya nih, ngikutin terus, ngikutin dirinya. Wa tamanna 'alallahi al-amani. Akan tetapi angan-angannya kepada Allah itu tinggi. Jadi kayak harapan kosong, ya. Nggak pernah sholat, tapi yakin banget masuk surga. Nah, yang kayak gitu. Nggak pernah zakat, nggak pernah puasa, nggak pernah mentaati perintah Allah, mengerjakan maksiat terus. Tapi dengan pedenya Allah mah Rahman dan Rahim. Bang bener Allah Rahman dan Rahim. Allah pasti ngampunin dosa saya. Ya, dunia namanya manusia, kita mah lemah, pasti lebih banyak dosa. Jadi menganggap remeh dosa. Dan sudah begitu menganggap sesudah dosa dimasukin ke surga. Oke, biasanya kalau orang yang menuhankan hawa nafsu dia akan cari-cari celah, ya, cari cara kalau bisa ada agama yang kalaupun kita sejahat-jahatnya makhluk tetap masuk surga, dia akan cari yang itu. Ada nggak agama yang membiarkan pengikutnya mengerjakan kejahatan asal beriman aja masuk surga? Ada, ya. Agama yang bukan ajaran sebenarnya yang sudah distorsi, yang sudah diplesetkan, ya, yang sudah sekarang agama sekarang yang sesat itu begitu. Ya jadinya kamu mau jahat, mau baik, asal sudah beriman sama Tuhan, masuk surga. Itu Tuhan yang tidak adil namanya, ya. Kalau Tuhan yang adil itu, kalau kita jahat ya dihukum, walaupun beriman. Ya itu Allah Maha Adil. Ya jadi, tapi kalau ada yang mengatakan, saya mah nggak beriman kalau sama yang begitu, Tuhannya jahat, katanya. Tuhannya orang Islam jahat. Kenapa? Sebab kalau hambanya sendiri nih masih bisa dimasukkan ke neraka dulu dicuci, katanya. Itu Allah Maha Adil namanya. Seperti seorang guru. Coba kalau ada sekolahan yang punya kebijakan kayak begini. Muridnya mau bolos, mau masuk, lulus terus. Naik kelas terus. Mau bolos, mau masuk, rapotnya nggak ada merahnya. Pokoknya sampai lulus. Ini sekolah perlu ditutup gitu ya. Kenapa? Karena memang nggak adil. Akhirnya muridnya ke sana cuma daftar doang. Ada habis daftar, bayar uang, ya, uang iuran. Habis itu udah tinggal ambil ijazah. Ternyata nggak belajar sama sekali. Murid lulusan sekolah itu bisa murid yang memang reputasinya jelek sekali. Ahlaknya tidak terdidik. Nah ini makanya syariat Islam tidak seperti itu. Kalau ada hambanya walaupun beriman tapi maksiatnya banyak, dosanya banyak, mohon maaf harus ditransit dulu. Ditransit terus diadab dulu. Kalau sudah alam kematian tapi masih banyak dosanya, mohon maaf. Ada terminal kuburan untuk mencuci dosa. Ada padang mahsyar untuk mencuci dosa. Ya, ada mizan untuk mencuci dosa. Ada sirot untuk mencuci dosa. Ada al-a'raf untuk mencuci dosa. Terminal-terminal penghapusan dosa. Sampai akhirnya kalau di Al-Araf juga nggak habis-habis dosanya. Naudzubillah itu sih. Insya Allah kalau di Al-Araf itu orang udah terminal paling akhir.
Orang yang dosa dengan pahalanya balance. Tapi kalau yang banyakkan dosanya ketika lagi disirot nih banyakkan dosanya, mohon maaf, harus ditransit di neraka. Ya, naudzubillah. Jadi memang walaupun nanti sesudah di neraka habis dosanya, sisanya tinggal keimanan saja. Nah, itu dicuci gosong-gosongnya oleh Allah Subhanahu wa taala di Telaga Kautsar. Bersih lagi, putih lagi, kinclong lagi dimasukkan ke surga. Itu paling akhir nanti masuknya. Jadi saya sudah merasakan perihnya azab neraka. Akhirnya masuk ke surga dengan baju namanya Juhainimah alias mantan penduduk Jahanam. Kayak baju divis gitu yang loreng-loreng gitu ya. Jadi udah bebas sekarang bebas tapi pakai baju itu apa rasanya? Ya jadi kalau orang tahu kita pernah masuk penjara nih, pernah masuk Jahanam. Naudzubillah min dzalik. Jadi memang penting sekali buat kita ya. Penting buat diri kita akhirnya merenungkan apa yang disebutkan dalam hadis Rasul tadi, merenungkan juga apa yang sudah Allah sampaikan dalam ayat suci Al-Qur'an yang mungkin kita udah baca selama Ramadan, udah khatam malah. Tapi memang cuman menghatamkan saja, nggak paham isinya apa. Sehingga cuma dihatamkan selesai baca lagi dari awal, hatamkan lagi selesai baca lagi dari awal. Isinya apa? Santai aja kita ya. Santai dengan hukum-hukum yang dibaca. Ya, Allah, kemurkaan Allah kepada siapa saja kita acuh saja dan kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ah, itulah bedanya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawiyani masala. Alhamdulillah ya. Jadi nggak sama sama orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu. Apakah sama orang pintar dengan orang bodoh? Nggak sama. Sedangkan kepintaran itu kalau dalam Islam bukan karena strata pendidikannya tinggi, tidak. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang alim, orang berilmu, orang ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Walaupun mungkin dia bukan S3, bukan S2, bukan profesor. Mungkin cuman lulusan SMA atau S1. Takut kepada Allah lebih mengajak dia agar berbuat takwa. Itulah yang namanya ulama. Jadi memang penting buat kita menundukkan hawa nafsu dari berbagai bisikan-bisikan keburukan yang memang di akhir zaman ini dahsyat. Ya, subhanallah. Bisikan-bisikan keburukan itu seolah-olah mempengaruhi ya alam bawah sadar kita sampai kita nggak sadar sudah ikut-ikutan berbuat buruk gitu ya. Jadi memang yang penting untuk kita eh, khawatirkan dan kita takutkan tadi ya betapa bisikan-bisikan tadi sudah menguasai depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, kadang alam bawah sadar dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ya. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri dan keinginan hawa nafsu maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Bahkan kalau dalam surat Ar-Rahman itu waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Orang yang takut kepada Allah dapat dua surga ya. Satu surga aja kayaknya buat kita mustahil dia dapat dua surga gitu ya. Masya Allah. Mengikuti hawa nafsu adalah kerugian, jelas ya. Jadinya eh, orang-orang yang merugi kalau sudah merugi itu pahalanya lebih sedikit, dosanya lebih banyak ya. Tenggelam dalam kelezatan syahwat, dalam kelezatan maksiat, banyak yang nggak bisa lewat ya, tanpa memperhatikan halal haram, bentuk penghambaan kepada selain Allah, termasuk kezaliman yang dikerjakan, melampaui batas, kebodohan, kesesatan tanpa menimbang, ya, karena dengan sikap itu kita lebih mementingkan nikmat daripada uh, mempertimbangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita mementingkan nikmat dunia, tapi mengenyampingkan nikmat yang sudah diberikan selama ini. Yang Allah berikan kepada kita rasanya nggak ada artinya kalau kita nggak bisa mencapai nikmat yang satu itu gitu ya, kadang-kadang begitu. Aduh kayaknya saya tuh bahagia banget kalau dapat yang itu, rumah yang itu, padahal rumah yang ini aja udah cukup gitu ya, saat ini saja sudah sangat lebih dari cukup. Tapi ternyata karena manusia itu melihat dan apa yang dilihatnya itu menjadi Tuhan, makanya nggak puas kalau rumahnya rumahnya belum 5 tingkat, rumahnya belum banyak gitu ya, mobilnya belum banyak, nggak puas. Itulah manusia ya. Lebih mementingkan barang yang fana daripada yang kekal abadi. Bahkan di antara mereka ya, apa yang mereka lakukan adalah jalan menuju kehancuran tapi ya, enjoy gitu ya. Nauzubillah, aduh resah, gelisah, saya pengen ngelupain masalah nih. Ya udah, narkoba ya. Dipikir kalau udah narkoba, masalahnya selesai. Padahal bukan masalahnya hilang, tapi cuman hilang dari ingatan saja sementara ya. Masalahnya tetap ada. Makanya kenapa naudzubillah min dzalik mengikuti bisikan hawa nafsu ya. Dan orang-orang yang melampau batas jelas mendapat murka Allah ya.
Dan tingkatan-tingkatan iman itu makanya ada yang kita harapkan tingkatan iman kita sudah sampai derajat takwa ya. Ada yang memang hanya sekedar lisan saja yang mengatakan beriman, tapi hati belum. Sehingga Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, sebenar-benar takwa. Jadi nggak cuma sekedar, ya, mengatakan beriman. Ya, jadi memang Rasul sendiri mengatakan barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dengan keyakinan hati, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Tapi keyakinan bukan cuma lisan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kadang kita La ilaha illallah sambil melotot ya. La ilaha illallah, dia orang gimana? Sambil marah gitu ya. Harusnya kan La ilaha illallah itu gambaran La ilaha illallah, tiada ilah ya yang patut disembah, patut ditakuti, patut menguasai hati kecuali Allah ya. Adapun orang yang menjauhi syariat Allah dan bahkan menginginkan yang lain, maka sedikit pun dasar keimanan belum tertanam kepada dirinya. Dengan demikian, keislamannya pun dianggap tidak sah. Masih tergolong orang-orang kafir yang akan kekal di neraka jahanam walaupun sudah tercatat dia sebagai seorang muslim ya, tapi hatinya belum yakin kepada Allah ya. Makanya dulu orang-orang Arab Baduy itu ketika baru mengucap syahadat mengatakan amanna ya, waqalu ya, jadi sampai Arabi waqala al-Arabi amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Sampai Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, sampaikan kepada orang-orang Arab itu mereka belum beriman, cuman baru masuk Islam doang. Baru aslamna, ya, baru aslama saja. Jadi ucapkanlah, mereka suruh kalau mau mengucapkan statement keislaman cukup aslamna, bukan amanna. Karena kalau amanna, kami beriman kepada Allah. Wah, walamma yadkhulul imana qulubukum, sampai Allah mengatakan iman itu belum masuk hati kamu, baru Islam yang keluar yang terspelling saja. Jadi iman itu yang harus sudah merasuk ke dalam diri, yakin totalitas kepada Allah. Kalau totalitasnya bukan kepada Allah, mohon maaf, belum dianggap beriman. Wajar makanya Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak dianggap beriman ya seorang pun di antara kalian sampai hawa nafsunya tuh tunduk, hawa nafsu tunduk kepada apa yang Rasul bawa. Ya, ternyata memang bukan satu hal yang besar ya. Apalagi mencintai Allah dan Rasul di atas segalanya. Surat At-Taubah ayat 24. Ya, jadinya kalau memang bapak kita lebih kita cintai, anak kita juga begitu, bapak, anak, saudara, ya, saudara kandung, kemudian istri atau suami, ya, keluarga besar, harta kekayaan, perniagaan, ya, tempat tinggal itu lebih kita cintai dibanding Allah dan Rasul dan juga hukum Allah, jihad fisabilillah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Maka kata Allah, tunggu aja sampai Allah datangkan azabnya. Karena Allah nggak akan memberikan hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Nah itu yang naudzubillah min dzalik. Ya kadang-kadang orang tua, suami, istri, anak terutama ya. Itu sudah jadi Tuhan di hati kita sampai ada orang-orang yang kalau udah anaknya kejer, padahal anaknya cuma mau minta permen ya. Itu sudah ya anaknya kejer minta permen, dia nggak kasih, tapi anaknya terus terus nangis, akhirnya dia nggak sholat karena ngurusin anaknya. Ya jadi mementingkan dunia dibanding akhirat. Sebenarnya anak-anak itu nggak akan tantrum kalau bisa berkomunikasi dengan kita. Kita yang mau diajak berkomunikasi dengan mereka. Anak kadang tantrum dengan meminta sesuatu itu cari perhatian saja. Ya, jadi memang ini satu hal juga kadang-kadang akhirnya ada yang tiap sholat maghrib anak saya begini Ustaz. Jadi saya kalau tiap sholat maghrib tuh pasti terlambat, pasti sudah azan isya saya baru sholat. Wah, ini anak kayaknya harus diruqyah gitu ya. Betul, habis diruqyah selesai ya. Jadi memang karena begitu didengarkan ayat-ayat suci Al-Quran jerit-jerit ya. Makanya begitu dengar azan nangis ya. Ya terganggu karena orang tuanya nggak dekat dengan Allah, tidak dekat dengan Al-Quran. Al-Quran kalau dibaca ya sebatas lisan gitu ya, bukan diresapi maknanya ya. Zikir juga seperti itu, zikir-zikir hanya sebatas lisan ya. Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya jadinya tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku, kata Rasul. Jadi diri Rasul itu lebih dicintai dibanding diri orang tersebut, dibanding anaknya, dibanding keluarganya, dan dibanding semua manusia yang ada di sekelilingnya. Jadi kita aja nggak boleh mencintai diri sendiri. Dulu Umar bin Khattab pernah mengatakan, Ya Rasulullah, aku mencintai dirimu sesudah diriku. Artinya
Aku sangat mencintaimu. Jadi kalau mencintai Allah di atas segalanya jelas kata Umar. Tapi sesudah Allah diriku, habis diriku baru dirimu, baru manusia yang lain. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, tidak dianggap beriman. Kamu tidak beriman. Jadi harus sesudah Allah diriku. Sesudah itu baru terserah siapapun, mau dirimu, mau keluargamu, mau siapa orang tuamu gitu ya, itu silahkan. Mau hartamu, tapi harus sesudah Allah diriku kata Rasul ya. Umar sih gampang langsung berubah. Oh, oh ya sudah, kalau begitu habis Allah dirimu baru diriku kata kata Umar bin Khattab. Saat itu juga ya, itu masalah tangga kecintaan saja. Jadi indikasi orang cinta itu apa sih? Oh, itu indikasi orang taat mengikut. Ya, jadi taat itu ya memang totalitas ya. Ngikutin dalam artian bukan cuman fisik. Kalau fisik jelas kita nggak bisa ngikutin Rasul kemana aja. Tapi akhlaknya diikuti. Ciri tingkah lakunya diikuti. Ciri ketaatannya, tata cara ibadahnya diikuti semua. Dulu Rasul gimana ya dalam berumah tangga? Dulu Rasul gimana ya dalam berdagang? Diikuti semua. Jadi udah nggak pusing lagi nyari, aduh, gimana ya biar sukses kayak orang Amerika misalnya, nggak gitu. Udah sukses itu adalah gimana caranya mengikuti Rasul, ya. Sampai disebutkan la yu'minu ahadukum, ya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bagaimana kita mencintai saudara kita sama seperti kita mencintai yang baik-baik buat diri kita sendiri gitu ya. Sampai disebutkan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau cinta sama Allah ikuti Rasul supaya cintamu kepada Allah tidak bertepuk sebelah tangan, ya. Jadi apa saja yang Rasul tinggalkan tinggalkan, apa saja yang Rasul kerjakan kerjakan. Apa saja yang Rasul contohkan boleh diambil gitu ya. Itu lebih cakep untuk diambil. Kalau yang Rasul tinggalkan harus ditinggalkan. Jadi memang ini yang penting sekali buat kita ya, menggambarkan satu kecintaan itu, satu ketaatan, bentuk keimanan, kepercayaan adalah totalitas. Ya, tidak terpengaruh dengan bisikan-bisikan hawa nafsu, apalagi menuhankan hawa nafsu. Ya, maka orang yang sudah seperti itu pasti otomatis hawa nafsunya itu mengingatkan dia kalau dia lalai. Ya, bahkan hawa nafsu sudah tidak lagi namanya hawa, ya. Fitrah ya, akhirnya jadi fitrah yang mengingatkan, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Nanti Allah marah. Kalau Allah marah, Allah murka, bahaya gitu. Jadi itu yang mengingatkan kita. Berarti kita sudah merasakan manisnya iman, halawatul iman. Ya, jadi kalau sudah bisa seperti itu, totalitas dalam menyembah Allah, itu sampai Rasulullah SAW bersabda ada 3 hal, ya. Salah satu man kunna fihi wajadat halawatul iman. Ada 3 perkara yang kalau ada tiga-tiganya dalam diri seorang mukmin maka dia bisa merasakan manisnya keimanan. Harus ada tiga-tiganya, nggak boleh satu saja. Ya, ayakun Allah wa Rasul harus menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi mimma siwahuma. Paling dicintai adalah Allah dan Rasul dibanding apapun dan siapapun di atas muka bumi ini. Ya, itu baru pertama. Yang kedua, jadi harus ada tiga-tiganya. Ya, yang ketiga, yang kedua adalah mencintai saudaranya karena Allah. Ya, jadinya bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Pokoknya karena Allah deh. Karena dia soleh, saya suka sama dia. Tapi kalau dia nggak soleh, saya nggak suka. Selesai. Sesimpel itu, semudah itu. Mohon maaf misalnya, samalah seperti misalnya, naudzubillah, ada orang yang dulu ketika menikah atas nama cinta. Begitu sudah menikah, maka kemudian masing-masing belajar agama. Yang satu rajin, yang satu males. Yang misalnya istrinya makin lama makin rajin, suaminya makin lama makin males, ya. Akhirnya istrinya semakin mengenal ketinggian iman dan akhlak budi pekerti sampai paham, oh ini boleh itu nggak boleh. Akhirnya dia lihat suaminya males, suaminya masih mabuk, dia nggak suka, dia benci ya. Akhirnya dia mengatakan kepada suaminya, Mas, kalau engkau tidak bisa berubah, maka inilah akhir bersatunya ya dalam rumah tangga. Itu kalau orang yang mau mencintai Allah akan menawarkan itu ya. Karena suaminya ternyata tiap hari mabuk, sholatnya nggak jelas misalnya ya. Kemudian pulangnya juga nggak jelas ya. Padahal kerjanya harusnya jelas jam kerjanya. Jadi kalau udah kayak begitu, sudah terakhir. Karena ada juga yang masalahnya suaminya pulang pergi bawa pacar, mabok juga, judi juga. Tapi Ustazah saya bingung ya melanjutkan rumah tangga ini atau menggugat cerai. Jawabannya sebenarnya sudah jelas ya. Tidak mungkin bersatu dalam satu rumah tangga, dalam satu tempat antara orang yang takut kepada Allah, yang taat dengan orang yang tidak taat kepada Allah. Nggak mungkin tercipta sakinah mawadah dan rahmah gitu ya. Jadi memang ini yang penting. Kadang-kadang itu sendiri kenapa harus jadikan dilema, padahal tidak harusnya dilema seperti itu ya. Jadi 3 hal
yang menjadikan kita bisa merasakan iman itu manis. Pertama, Allah dan Rasul dicintai di atas segalanya. Yang kedua adalah mencintai saudaranya sesama Muslim, ya, mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, ya. Yang ketiga, khawatir, takut kalau kembali kepada kekufuran, ya, sebagaimana dia nggak maunya dilempar ke dalam neraka. Jadi takut kalau, ya Allah, yang kayak gini nih Allah ridho nggak ya? Dia takut masuk neraka, ya. Ya, oleh karena itu dia betul-betul menjaga dirinya jangan sampai ya balik lagi ke zaman dia jahiliyah dulu. Oleh karena itu dia akan berhukum dengan hukum Allah. Waman lam yahkum bima anzalallah, ya. Dan ada orang-orang yang nggak pengen berhukum dengan hukum-hukum Allah, maka faulaika humul fasikun, ya. Itu orang-orang fasik. Kalau udahlah, kalau misalnya hukum Allah kayak begitu berat banget, kita pakai hukum kita sendiri deh. Bagi waris kok gitu ya, laki-laki 2 kali perempuan, kita pakai hukum manusia sendiri deh. Hukum positif bagi rata, malah nggak adil itu, gitu ya. Tapi memang begitulah manusia. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, awal ilmu yang akan dicabut, ya, sebelum kiamat tegak adalah ilmu waris. Ketika manusia sudah tidak mau lagi pakai hukum waris. Jadi awal ilmu yang diangkat adalah ilmu waris. Manusia nggak mau lagi pakai hukum waris, maka sudah nih ciri-ciri hari kiamat mendekat. Waktunya sekarang, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini berarti zaman kita lah. Sudah mendekatnya kiamat tergambar karena ilmu waris sudah tidak mau ya dipakai lagi oleh kebanyakan muslim padahal, ya. Ya, jadi memang penting buat kita untuk kembali, ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mencintai Allah dan mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah, ya. Dan kalau kita mengatakan mencintai apa yang dibenci Allah dan membenci apa yang dicintai Allah, itu adalah kekufuran. Kalau sebaliknya, Allah mencintai sesuatu fenomena, tapi kita mengatakan saya nggak suka sama fenomena kayak begitu. Hati-hati, ya. Atau Allah membenci satu fenomena kekufuran, tapi kita mengatakan, yang saya suka tuh fenomena yang kayak gitu tuh. Keren gitu ya. Padahal kata Allah itu sangat dibenci oleh Allah, ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi ini yang paling penting buat kita pada akhirnya untuk introspeksi terus, ya. Jadi kita harus tahu bahwasanya keimanan itu bersumber dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak memiliki kecintaan seperti itu, maka ia telah kehilangan akar keimanan. Sedangkan orang yang mencintai apa yang dibenci Allah dan membenci apa yang dicintai Allah, maka dia sudah kufur dan sesat, ya. Jadi orang-orang kafir itu orang yang celaka, semua amalnya dihapus pahalanya oleh amalan dia sendiri. Kalaupun ada kebaikan, kebaikannya tidak ada pahalanya, ya. Demikian adalah karena sungguhnya mereka membenci apa yang diturunkan Allah. Ya, maka semua perbuatannya itu terhapus, tidak ada pahalanya sama sekali, ya. Itu ada dalam surat Muhammad menggambarkan seperti itu, ya. Ya, kalau kita mau mengatakan contoh ideal tentang kecintaan kepada Allah itu siapa sih? Ya para sahabat. Apalagi cinta kepada Allah dan Rasulullah, udah sahabat nggak ada lain. Itu contoh paling ideal yang mencintai Allah dan Rasul di atas segalanya, ya. Dan setiap muslim sampai akhir zaman kelak diharuskan menyesuaikan semua perkataan perbuatan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan Al-Quran dan Sunnahnya yang dicari-cari cara supaya cocok dengan kita. Ya, ingat sekali lagi, carilah kebenaran bukan mencari pembenaran. Ya, carilah kebenaran bukan mencari pembenaran. Jangan tuhankan hawa nafsu, jangan tuhankan akal. Ya, kadang-kadang akal yang kita tuhan-tuhankan itu. Kita menuhankan apa nih, habis gak relevan. Kata hawa nafsunya gitu ya. Padahal sudah disebutkan tadi hadis ke-41, ya. Tidak dianggap beriman sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang Rasul bawa dari hukum-hukum Allah. Kalau tidak, kita tidak dianggap beriman sama sekali. Nggak takut melanggar perintah Allah. Orang nggak beriman nggak akan takut melanggar perintah Allah. Namanya nggak percaya. Nggak beriman itu nggak percaya. Nggak percaya Allah, nggak percaya adanya hari kiamat, nggak percaya adanya hisab. Sehingga mengerjakan kemunkaran, ya kezaliman biasa aja. Santai gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang mengakui kebenaran syariat Allah dengan hatinya, mengucapkan pengakuan tersebut dengan lisannya, namun perbuatannya tidak sesuai dengan syariat yang diyakininya, maka dia adalah orang yang fasik. Barang siapa yang berbuat perbuatannya sesuai dengan syariat, namun dalam keyakinan dan pikirannya mengingkari kebenaran syariat, maka ia termasuk orang munafik. Barang siapa yang melakukan hukum-hukum Allah sesukanya, kapan dia mau dia taat, kapan dia mau dia nggak taat, maka dia termasuk orang zindik. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi setiap perbuatan, perkataan ada konsekuensinya. Ada hisapnya dan kita akan dapati itu kelak di yaumil akhir. Allah Maha Adil dengan segala timbangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang taat, yang takwa,
lulus dari pesantren Ramadan ya, dan bisa mempertahankan ketakwaannya sampai berjumpa Allah entah kapan waktunya. Boleh jadi bukan tahunan ya, boleh jadi bukan bulanan, boleh jadi hanya jam, bukan hari lagi, tapi jangan-jangan hanya beberapa jam kita dipanggil kembali, selesai tugas di alam fana, kembali ke alam abadi ya. Maka di sanalah kita harapkan kita mengakhiri bentuk pertanggungjawaban kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Erika atas materi yang disampaikan untuk pekan kali ini, yaitu hadis arba'in ke-41 dengan judul menundukkan hawa nafsu. Masya Allah, tadi sebanyak hal yang digores-gores nih hatinya nih sama pikirannya sama Ustazah Erika nih secara langsung. Jadi kurang lebih saya mau mungkin Mbak Ibu semuanya kalau misalnya ada pertanyaan, tafadhol bisa dituliskan di kolom chat. Kita akan tunggu kurang lebih 2 menit, kemudian kita akan lanjut sesi tanya jawab 5 menit ya. Mungkin kita bisa closing di 13.10. Nah, selagi menunggu izin saya bertanya Ustazah. Jadi kalau misalnya kita sudah menyadari bahwa ada hal-hal yang memang ternyata dari yang tadi disampaikan kita merasa ada hawa nafsu yang ternyata kita tunduk secara nggak langsung dan sekarang sadar bahwa itu memang iya kami tunduk gitu. Iya, iya. Step by stepnya untuk bisa selain pertama sudah sadar, yang kedua pastinya pengen menghilangkan. Ini step by stepnya kita mulai dari mana ya Ustazah? Iya, itu dia satu hal yang memang susah ya. Sulit buat kita semua adalah merubah ya. Maka butuh bantuan siapa? Butuh bantuan Allah. Makanya simpel sekali yang Rasul ajarkan. Setiap di penghujung sholat, ketika tahiyat, ya kita atahiyat nih. Atahiyat sesudah, udah fil alamina innaka hamidum majid. Baca doa. Apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, sebelum salam. Ya Allah tolong aku. Kadang kita lupa minta tolong ya. Udah tahu ini salah itu benar, tapi pengen ngerjain kebenaran susah, ninggalin kesalahan susah. Ya itu setiap tahiyat itu. Ya Allah tolong aku ala dzikrika untuk selalu mengingatmu. Ala dzikrika wa syukrika untuk selalu bersyukur berterima kasih kepadamu. Wa husni ibadatik dan menjadi hambamu yang terbaik dalam menyembahmu. Artinya kalau sudah menjadi hamba terbaik dalam menyembah Allah akan meninggalkan semua yang buruk-buruk. Mengerjakan hanya yang baik-baik saja. Harusnya minta tolong gitu ya. Cuman kadang kita suka lupa minta tolong dan nah itu sekali lagi nih. Nggak menuhankan hawa nafsu tapi menuhankan kekuatan fisik. Saya sanggup, saya bisa. Ingat nggak sering kalau ada mungkin para trainer ya. Kalau trainernya kurang islami. Ayo, bisa diulang-ulang. Bisa. Lupa mengungkap insya Allah Allah kuatkan. Insya Allah Allah mampukan. Ya insya Allah, nah itu insya Allahnya lupa ya. Kalau kurang Islami trainernya jadi begitu. Padahal wa matasyauna illa ayyasya Allah. Kamu mau berkeinginan apapun juga nggak bisa terjadi kecuali itu keinginan setara sesuai dengan keinginan Allah. Nah jadi memang sekarang saya maunya begini. Oke, minta tolong sama Allah. Ya Allah, Engkau Maha Baik. Aku ingin jadi baik. Tolong perbaiki. Makanya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri sendiri. Ya, jadi memang minta sama Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Allah dengan rahmat dan kasih sayangmu, aku minta tolong. Astaghits itu sudah bukan ain nih. Kalau ain ini minta tolong biasa. Tapi kalau astaghits itu istighosah minta tolong banget ya birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu tolong perbaiki dan urusi semua urusanku semuanya wala takilni ila nafsi tarfata ainin jangan tinggalkan aku bersama urusanku walau sekejap mata. Betapa banyak orang yang mengatakan itu urusan gua gitu ya, itu kan urusan gua, itu kan urusan aku gitu ya, kamu nggak perlu ikut campur. Oh gawat bahaya nih ya, itu urusanku padahal urusan kita aja harusnya kita serahkan sama Allah. Tapi kan kadang manusia ini mengatakan kalau kamu sudah punya planningnya mateng, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Nah, itu bukan perkataan orang beriman tuh ya. Ya, kalau perkataan orang beriman itu ikhtiarlah sekuat tenaga, serahkan hasilnya kepada Allah. Pasrahkan hasilnya kepada Allah. Tapi kan kadang-kadang menjeda wajada. Sekali lagi itu bukan slogan orang beriman.
Manjada wajada. Orang yang sudah kerja keras pasti dapat apa yang diinginkan. Enggak juga ya. Enggak kok. Kalau cuma berdasarkan kerja keras saja, harusnya yang paling capek paling banyak rezekinya. Enggak juga yang paling capek tukang beca dari pagi sampai sore, penghasilannya lebih sedikit daripada kita yang duduk manis di belakang meja. Ya. Jadi memang sekali lagi yang namanya hasil tidak akan mengkhianati usaha itu bukan slogan kita. Usaha memang usaha itu diperintahkan oleh Allah, harus maksimal. Tapi yang namanya hasil harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa? Kita harus berobat semaksimal mungkin. Apakah kalau sudah berobat semaksimal mungkin akan sembuh? Cuman dua jawabannya. Ada yang sembuh, ada yang mati. Ya, jadi emang dua. Nah, itu kalau masalah sembuh sama mati bukan urusan kita. Yang penting dengan maksimalnya ikhtiar kita, insya Allah kita akan mengantongi pahala. Itu juga kalau ikhlas, kalau sabar, kalau ridho. Jadi kalau kita sudah sadar gimana, minta tolong sama Allah, kita berusaha berupaya, tapi jangan boleh ada satu kesombongan pun yang terselip di hati. Dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita, kita pasti bisa. Oh, jangan ada kata pasti. Tetap harus insya Allah Allah mudahkan. Belajarlah insya Allah Allah mudahkan untuk mendapat ilmu yang manfaat ya. Insya Allah Allah mudahkan. Jadi ada selalu ada kalimat insya Allah. Ya Allah yang maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang, ampuni dosa. Dan istiqomahkan agar jangan sampai tergelincir lagi dalam maksiat yang sama. Minta tolong sama Allah. Jangan sampai kita menuhankan hawa nafsu kita. Minta tolong pada Allah ya. Jadi memang insya Allah sekali lagi kalau memang kita sudah maksimal ikhtiar, insya Allah Allah akan mudahkan jalan kita. Kita jadi harus yakin, tapi bukan yakin dengan kebisaan kita, yakin dengan kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa ya dan Maha Sanggup atas apapun yang dikehendaki dan satu hal yang harus kita yakini jangan jangan seuzon sama Allah. Jangan seuzon, harus husnuzon. Baik sangkalah Allah nggak akan menyulitkan hambanya. Allah selalu memudahkan hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya agak narik nafas sendiri nih. Sepertinya juga tidak ada pertanyaan Ustazah, tapi mohon izin kalau sekiranya nanti tiba-tiba ada audiens yang kirim pertanyaan, boleh saya kirim via Wapri ya? Iya, siap. Masih ke mute, suaranya Ustazah masih ketutup. Iya, iya, boleh banget insya Allah kalau ada pertanyaan. Mangga, Baik, mangga, silakan. oke. Karena kita sudah di penghujung acara, mohon izin Ustazah bisa ditutup dengan doa dari Ustazah. Ya, baiklah kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu awalan wa akhira wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.